apakah disyaratkan atau diharuskan dalam safar yang dikosor sholat pada safar tersebut, apakah syaratnya itu adalah safar ketaatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperdalam ilmu agama kita. Nikmat berupa keamanan di negeri ini harus kita syukuri. Kita lihat bagaimana saudara-saudara muslim kita di Palestina, hak-hak mereka dirampas, keamanan mereka terancam setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Maka hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar bagi saudara-saudara muslim kita di Palestina. Permasalahan Palestina bukan hanya khusus bangsa Palestina. Kejahatan orang Yahudi bukan hanya kepada bangsa Palestina, namun kejahatan yang mereka lakukan adalah kejahatan kepada seluruh umat muslim di seluruh dunia. Karena di Palestina terdapat tempat suci kita, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Dia adalah tempat suci bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dan sesama mukmin adalah bersaudara. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma." Permisalan orang-orang beriman dalam cinta dan kasih sayang mereka seperti satu jasad. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh tidak akan bisa tidur. Seluruh anggota tubuh akan menjadi demam. Maka begitu pula
tatkala ada saudara kita yang tertimpa musibah, semakin besar musibah yang menimpa saudara kita, maka semakin kita tidak bisa tidur. Maka hendaknya kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita. Kita perbanyak doa, kita sisihkan di antara harta kita untuk sedikit meringankan kesusahan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kaum muslimin di atas kebenaran, sehingga mereka tidak mudah untuk diinjak-injak orang-orang kafir. Selanjutnya kita lanjutkan kajian kita dalam Sahih Fiqhus Sunnah. Kita masih membahas tentang sholat qashar di saat safar. Kita tahu para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat qashar di saat safar. Di antara mereka mengatakan sunnah muakkadah, bahkan di antara mereka dalam madhab Hanafi mengatakan wajib. Kemudian pembahasan kita kali ini yang pertama adalah hal yushtaratu fis safaril ladzi yuksaru fihi an yakuna safaru ta'ah. Apakah disyaratkan atau diharuskan dalam safar yang dikosor sholat pada safar tersebut, apakah syaratnya itu adalah safar ketaatan? Artinya bukan safar maksiat. Safar ketaatan, bentuk ketaatan apapun, baik itu menjalankan ibadah untuk menunaikan haji dan umroh, untuk melaksanakan jihad, menuntut ilmu, mencari nafkah, silaturahim, ini semuanya adalah safar-safar ketaatan. Bagaimana jika safar yang dilakukan dalam rangka maksiat? Apakah masih boleh qashar? Melakukan safar ke Las Vegas untuk berjudi, atau yang dekat-dekat saja ke Singapura untuk main kasino di sana. Bagaimana hukum orang ketika bersafar maksiat, apakah masih dibolehkan mengqashar atau tidak? Ini para ulama berbeda pendapat. Karena tidak dipungkiri sebagian pelaku maksiat masih ingat sholat. Pengusaha besar haji, tapi jalan-jalannya ke tempat perjudian, ke luar negeri. Saatnya sholat, dia sholat, tapi setelah sholat berjudi. Doa biar menang. Iya. Pada safar maksiat ini para ulama berbeda pendapat. Dhahaba jumhurul ulama Malik wa Syafi'i wa Ahmad ila annahu la yushra'ul qasru
illa safaral wajib awil mubah wala yajuzu fi safaril ma'siyati. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, bahwasanya tidak disyariatkan qashar kecuali pada safar yang wajib atau safar yang mubah, dan tidak diperbolehkan di dalam safar maksiat. Kaqat'it tariqi wa nahwihi, seperti safar dalam rangka membegal. Karena pembegalan itu memerlukan perjalanan keluar daerah. Kalau di dalam daerah, di dalam kota, sulit melakukan pembegalan. Kalau di Timur Tengah, antara kota dengan kota yang lain itu terpisah dengan padang pasir yang sangat luas, sehingga pembegalan dilakukan di luar kota yang jauh dari perkampungan. Disitulah dilakukan pembegalan. Kalau di kita yang banyak itu di daerah Sumatera, di hutan daerah Lampung, Palembang, Bengkulu. Antara Bengkulu dengan Lubuk Linggau itu sangat rawan. Yang begal mungkin dari Lampung melakukan safar ke Lubuk Linggau. Mayoritas Muslim, 90% Muslim. Islam sangat kental sekali. Jadi masih ingat sholat. Waktunya sholat. Ada truk lewat, bajing loncat. Ya. Alhamdulillah kita di Kalimantan ini aman sentosa. Ya. Masya Allah. Baru terakhir kemarin saja ya, dan itu seumur-umur ya terjadi gangstar. Itu bukan karakter orang Banjar ya. Rata-rata orang ini kan supan kan. Kayaknya nggak tega kalau sampai menumpahkan darah gitu. Kalau maling ada, itu kan masih malu kan. Maling kan nggak kelihatan, tapi kalau sampai membegal, ya, membacok, itu bukan karakternya. Taib. Wa hadza mabnahu ala qaulihim bi anna al-qasra rukhsatun wal maqsudu minha at-takhfifu 'ala al-mukallaf. Dan yang mendasari pendapat mereka ini, karena menurut mereka bahwa qasar itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan dari qasar tersebut adalah memperingan syariat bagi orang yang berkewajiban menjalankan syariat. Wa huwa innama syuri'a liyusta'ana bihi ala tahsilil masalih. Dan qasar itu disyariatkan untuk membantu, menguatkan dicapainya kemaslahatan. Fala yakunu illa liman yubaddiluhu fit ta'ah. Maka itu tidak terjadi, qasar itu tidak diberikan kecuali orang yang telah mencurahkan tenaganya, energinya dalam ketaatan.
la an yatawassala bihi ila ma yaghdabullah. Tidak disyariatkan untuk mencapai atau memperkuat sesuatu yang membuat Allah murka. Bagaimana maksudnya? Qasar itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berbuka di siang hari bulan Ramadan, itu adalah rukhsah. Apa manfaat rukhsah, keringanan dari Allah? Agar kita lebih maksimal mencapai tujuan dari kemaslahatan yang hendak kita raih. Contoh, seorang berjihad, maka nyata ketika dia mengqashar sholatnya, itu jihadnya akan maksimal. Dia jamak dan qashar, maka ketika datang waktu sholat berikutnya, dia tidak tersibukkan dengan sholat, sehingga maksimal dalam menjalankan jihad. Begitu juga dalam menempuh perjalanan. Ketika hendak menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, maka dia jamak dan qashar, dia akan lebih cepat sampai ke tempat tujuan, karena dia sudah tidak ada tanggungan sholat, karena sudah dia lakukan dengan jamak dan qashar. Dan ketika dia mengqashar sholatnya, maka waktu istirahat dia lebih banyak. Sehingga itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wukuf di Arafah. Nabi melakukan jamak dan qashar. Setelahnya memaksimalkan doa, karena afdhalud doa, doa yaumi Arafah. Doa yang paling afdal adalah doa di hari Arafah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat zuhur dan asar, jamak dan qashar, setelahnya sampai tenggelam matahari disibukkan dengan berdoa. Jadi doa itu menjadi maksimal karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjalankan sholat jamak qashar di awal. Itu maksudnya. Maka karena ini rukhsah agar kemaslahatan kita tercapai lebih banyak, lebih kuat, lebih maksimal, termasuk dalam mencari nafkah. Ketika kita melakukan safar dalam rangka bisnis misalnya, kita sudah menjalankan sholat dengan di qashar, tenaga kita fit, maka kita lebih maksimal dalam mencari nafkah, karena waktu kita lebih luang, lebih lapang, lebih luas, lebih banyak. Maka otomatis kalau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala ini digunakan untuk melakukan maksiat, artinya lebih luang lagi dalam melakukan maksiat. Maka ini tidak tepat, karena Allah tidak mungkin memberikan keringanan untuk suatu maksiat. Semisal mau berjudi di Las Vegas misalnya, waktunya antara jam 2 siang sampai habis maghrib. Orang ini tahu ada syariat jamak qashar. Sholat duhur, asar dijamak di qashar di waktu zuhur. Nanti setelahnya, karena selesainya setelah maghrib mungkin habis isya, dijamak sekalian, jamak qashar maghrib dan isya di waktu isya, agar lebih bisa fokus konsentrasi dalam judi, tidak terganggu waktu sholat. Jadi lebih maksimal lagi. Maka para ulama, mayoritas ulama, Al-Imam Malik,
Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak membolehkan qasar bagi orang yang safar dalam rangka maksiat. Karena qasar itu untuk memperkuat tujuan dari dia safar. Apa tujuan dia safar? Menunaikan ibadah haji, menunaikan umroh, silaturahim, mencari nafkah, berjihad. Itu akan lebih maksimal dengan dia mengqasar. Berbeda dengan maksiat. Apa mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah pada dia untuk memperkuat maksiat dia? Jadi itu argumen mereka. Bainama dhahaba al-qailuna biwujubil qasri Abu Hanifah wa Ibnu Hazm wa Ibnu Taimiyah wa ghairuhum ila annahu yaksuru fi kulli safarin walau fi maksiatin. Berbeda dengan ulama yang lain seperti Abu Hanifah, Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah, bahwasanya mengqasar pada setiap safar meskipun safar maksiat. Li'anna fardahu rak'atani la arba' wa in kana 'asiyan bi safarih wa hadha qaulun 'indal Malikiyah. Karena qasar itu merupakan kewajiban bagi orang yang safar untuk melakukan sholat 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Meskipun safarnya adalah safar dalam rangka maksiat, dan ini juga merupakan salah satu pendapat di dalam madhab Maliki. Qultu, aku katakan, kata Syekh Abu Malik, faman tarajjaha indahu annal qasra rukhsatun muni al qasru fi safaril maksiyah, maka barang siapa yang merojihkan, menguatkan pendapat bahwasanya qasar itu adalah rukhsah, keringanan, maka dia dilarang melakukan qasar ketika safarnya adalah safar maksiat. Wa man aujabal qasra lam yufarriq baina safari ta'ati wal ma'siyah wa huwal arjah wallahu a'lam. Dan barang siapa menganggap qasar itu adalah wajib, maka dia tidak membedakan antara safar ketaatan dan safar maksiat. Jadi khilaf yang terjadi antara boleh tidaknya mengqasar ketika safar adalah safar maksiat itu bermula dari khilaf mereka yang pertama, apakah qasar itu wajib atau sunnah muakkadah. Sehingga dalam penerapannya dalam safar maksiat pun mereka berbeda pendapat. Taib. Berikutnya, al-mawdi'u alladhi yabda'u minhul musafiru qasras shalah. Tempat dimulainya seorang musafir mengqasar salat. Dalam pertemuan yang lalu kita telah sebutkan jarak. Kapan diperbolehkan melakukan qasar. Mayoritas ulama menyebutkan sekitar 80 km. Namun Syekh Abu Malik merojihkan berdasarkan uruf masyarakat. Sekarang pada pembahasan kali ini adalah kapan diperbolehkan. Semisal perjalanan memang sudah lebih dari perjalanan yang akan ditempuh lebih dari 80 km. 200 km misalnya. Sejak kapan dia boleh mulai mengqasar?
Sejak kapan dia boleh mengqashar? Apakah sejak dia berangkat dari rumahnya atau setelah mencapai 80 km atau berapa? Itu yang akan dibahas. Ajma'a ahlul ilmi ala anna al-musafira yajuzu lahu an yabda'a qasra sholati ba'da mufaraqati umrani baldatihi. Para ulama bersepakat bahwasanya seorang musafir boleh untuk mengqashar sholatnya setelah berpisah, setelah meninggalkan bangunan-bangunan kotanya, kampung halamannya. Jadi semisal kita hendak safar ke hulu sungai, kita sampai di Martapura, itu kita sudah meninggalkan, kita safarnya dari Banjarmasin sampai Martapura, itu kita sudah meninggalkan bangunan-bangunan Banjarmasin, itu sudah tidak terlihat. Maka saat itu kita boleh singgah di Masjid Syarifah Sholehah, sholat qashar. Karena tujuan kita hulu sungai. Berbeda kalau kita tujuannya ke Martapura, itu belum jarak safar, kita belum boleh menjamak. Termasuk juga apabila kita hendak ke Jakarta, sampai bandara itu sudah terpisah, kita sudah tidak melihat lagi, ya kita sudah meninggalkan bangunan-bangunan yang ada di Banjarmasin. Tapi kalau sampai Kertakhanyar itu belum boleh, ya. Karena gedung-gedung yang ada di Banjarmasin kalau dilihat itu masih terlihat, ya. Gapura yang besar itu masih terlihat. Itu belum boleh. Tapi kalau sudah tidak terlihat, maka saat itu diperbolehkan. Tsumma ikhtalafu fi jawazil qasri qabla dzalika ala qaulain. Asahhuhuma annahu la yajuzu an yaksura qabla mughadaratil umran wa huwa madhhabul jumhur. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang dibolehkannya qashar sebelum itu, yaitu sebelum meninggalkan bangunan-bangunan kampung halamannya. Dan yang paling sahih adalah pendapat tidak boleh melakukan qashar sebelum meninggalkan bangunan-bangunan tersebut. Dan ini adalah madhab mayoritas ulama. Dan dalilnya adalah hadithu Anas bin Malik qol shallaitu dzuhra ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati arba'an wa bidzil hulaifata rak'atain. Hadis Anas bin Malik, ia mengatakan aku salat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah 4 rakaat. Dan di Dzul Hulaifah yang kita kenal saat ini dengan nama Bir Ali 2 rakaat. Kita ketahui Bir Ali dengan Madinah itu dekat, ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu hendak menunaikan ibadah haji. Jadi ketika di Madinah tetap sholat 4 rakaat. Begitu sampai di Dzul Hulaifah, itu bangunan-bangunan di Madinah sudah tidak kelihatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengqashar. Tapi kalau hanya tujuannya Dzul Hulaifah saja, maka jelas tidak boleh mengqashar karena itu belum jarak safar. Dari Madinah ke Dzul Hulaifah itu belum jarak safar. Taib. Muddatul qasri idza aqama fi baladis safar. Permasalahan berikutnya adalah jangka waktu jika seseorang tinggal di negeri tempat dia safar. Ini diperselisihkan oleh para ulama karena hadis-hadis menunjukkan safarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 4 hari, ada 15 hari,
ada 20 hari. Artinya bagaimana jika kurang dari itu atau lebih dari itu? Apakah masih boleh mengqashar atau tidak? Semisal kita pergi ke Surabaya dalam rangka mengantar saudara kita berobat operasi jantung, kira-kira memakan waktu 2 bulan. Jadi kita sudah niat untuk tinggal di Surabaya selama 2 bulan. Kita cari kontrakan yang dekat dengan rumah sakit. Ini kan banyak di zaman sekarang, di Jakarta atau di Surabaya, selama 2 bulan. Nah, apakah selama 2 bulan itu kita masih boleh mengqashar atau tidak? Atau yang berpendapat wajib qashar, apakah masih wajib qashar atau tidak? Inilah yang akan kita bahas. Al-musafiru la yazalu yaksuru salata madama fi tariqi safarihi mahma talatil muddah. Seorang musafir, dia senantiasa mengqashar salatnya selama dalam perjalanan meskipun perjalanannya panjang. Seperti dari Indonesia ke Arab Saudi zaman dahulu menggunakan kapal 1 bulan, maka selama dalam perjalanan itu jelas disyariatkan mengqashar meskipun berbulan-bulan keliling dunia. Fa idza wasala ilal baladi alladhi aradahu famal muddatul lati yushra'u lahul qasru fiha. Maka jika dia telah sampai ke negeri yang dia tuju, maka berapa waktu dia disyariatkan untuk mengqashar di negeri tersebut. Hada amrun maskutun minhu fisyar. Ini adalah perkara yang didiamkan oleh syariat. Artinya tidak ada lafadz Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sharih, jelas membatasi di tempat tujuan itu 4 hari, 15 hari atau 20 hari. Hadis-hadis yang ada menunjukkan lamanya Nabi di tempat safar tersebut. 4 hari Nabi mengqashar, 15 hari Nabi mengqashar, 20 hari Nabi mengqashar. Walaysa fihi hadithun sharihun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada hadis yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan batasan waktu. Wal qiyasu ala tahdidi dha'ifun 'inda ahli ilm. Dan mengkiaskan waktu-waktu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membatasi, maka itu adalah lemah menurut para ulama. Walidha ikhtalafal ulama'u fi hadhil mas'alah ala nahwin min 11 qaula. Oleh karenanya para ulama dalam permasalahan ini berbeda pendapat menjadi 11 pendapat. Ashharuha arba'atu aqwalin rama ashabuha an yastadillu limadhabihim minal ahwalil lati nukilat anhu sallallahu alaihi wasallam annahu aqama fiha muqassiran. Yang paling masyhur dari 11 pendapat tersebut adalah 4 pendapat, yang mana pemilik pendapat tersebut, para ulama yang memiliki pendapat tersebut, mereka mendatangkan berdalil untuk madhab mereka dengan keadaan-keadaan Nabi
yang dinukil, yang diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertempat di suatu tempat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengqasar. Au annahu ja'ala laha hukmal musafir, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan negeri tersebut hukum orang yang musafir. Wa ashharu hadhil aqwal ma yali, dan pendapat yang masyhur, 4 pendapat yang masyhur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, inna wal iqamata aktsara min arba'ati ayyamin lam yuqassir. Jika seseorang sudah berniat untuk mukim lebih dari 4 hari, maka dia tidak mengqasar. Pergi ke hulu sungai, ke rumah saudara, sudah niat di sana untuk tinggal 10 hari. Maka dalam madhab ini tidak boleh mengqasar, karena dia sudah niat untuk tinggal selama 10 hari. Kalau niat tinggal 3 hari, maka boleh dalam madhab ini. Dia tinggal 3 hari, sudah niat dari Banjarmasin untuk tinggal di sana 3 hari, maka boleh mengqasar. Wa huwa madhabul jumhur, dan ini adalah madhab mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah wal Hanabilah. Pendapat madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Illa annal Malikiyata wa Syafi'iyata qalu, hanya saja madhab Maliki dan madhab Syafi'i mereka mengatakan arba'atu ayyamin ghairu yaumid dukhuli wal khuruj. 4 hari itu selain hari di saat pertama kali masuk dan hari terakhir di saat keluar. Artinya begitu tiba itu masih boleh mengqasar, dan ketika hari dia akan meninggalkan tempat tersebut dia boleh mengqasar. Wal Hanabilatu haddaduha bi 21 salatan, dan madhab Hambali mereka membatasi salat 21 kali salat. Kan dalam sehari itu 55 kali salat wajib. 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi 1 itu adalah ketika datang. Ketika datang masih dianggap musafir, karena dia sudah niat untuk mukim lebih dari 4 hari, maka yang sholat setelahnya itu dia mulai itmam, dia tidak mengqasar lagi. Misal dia datang di sana waktu zuhur, maka waktu zuhur itu dia masih boleh mengqasar, kemudian setelahnya dia mulai itmam. Ini perbedaan para ulama yang membatasi waktu apabila seseorang ingin mukim lebih dari 4 hari. Apa dalil mereka? Wastadallu bima yali. Mereka berdalil dengan dalil-dalil berikut. Yang pertama, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qadima Makkah sabihata rabi'atin Dzulhijjah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di Mekah pada pagi hari keempat atau tanggal 4 bulan Dzulhijjah dalam rangka menunaikan ibadah haji wada. Jadi tanggal 4 Dzulhijjah Nabi SAW datang
Kan hari-hari haji dimulai tanggal 8 hari Tarwiyah. Dan pertama kali yang dilakukan tanggal berapapun ketika datang ke Mekah itu adalah tawaf kudum. Fa aqama biha ar-rabi'a wal khamisa was-sadisa was-sabi'. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah pada hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Artinya tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Tinggal di Mekah. Karena tanggal 8-nya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertolak ke Mina. Wa shalla subha fil yaumi tsani, thumma kharaja ila Mina. Dan salat subuh di hari kedua kemudian keluar ke Mina. Wa kana yuqassiru sholata fi hadhil ayyam. Wa shalla subha fil yaumi tsamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada tanggal 8 kemudian keluar menuju Mina, berangkat ke Mina. Wa kana yuqassiru sholata fi hadhil ayyam wa qad azama ala iqamatiha. Dan selama 4 hari ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengqasar, dan Nabi telah bertekad, artinya sudah berniat untuk tinggal selama 4 hari itu. Mereka beranggapan bahwa itulah batasan seseorang boleh melakukan qasar. Adapun apabila lebih, maka tidak boleh mengqasar. Wa ujiba anhu. Cara berdalil ini bisa dibantah. Bukan dalilnya yang salah, tapi dalam memahaminya. Kalau ini dianggap batasan seseorang dianggap safar dan boleh mengqasar. Artinya kalau lebih dari itu sudah tidak boleh mengqasar. Bi annahu laisa fihi anna hadhihi al-muddata hiya adna muddatin lil iqamah. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa itu merupakan batas minimal waktu untuk tinggal. Li'annahu qad thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu aqama aktsara min tilkal muddati yuqassiru sholata kama sayati. Karena telah tetap hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di suatu tempat lebih dari itu, lebih dari 4 hari. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengqasar salatnya sebagaimana nanti akan disebutkan hadis ulama yang berdalil lebih dari 4 hari. Jadi berdalil membatasi waktu maksimal 4 hari dengan dalil ini itu lemah. Sekali lagi bukan dalilnya yang lemah, tapi berargumennya yang lemah, memahaminya yang lemah. Dan ini sering terjadi. Jadi bukan ayat Al-Qur'annya yang keliru, bukan hadisnya yang keliru, tapi cara berdalil dengan ayat dan hadis itunya yang keliru. Dalil yang kedua, masih pendapat ulama yang berpendapat tidak boleh mengqasar bagi orang yang niat untuk tinggal lebih 4 hari. Haditsul Alla bin al-Hadrami qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis Al-Alla ibn al-Hadrami, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqimul muhajiru bi Makkah ba'da qada'i nusukihi thalatha. Orang yang muhajir
sahabat yang hijrah, yang sudah meninggalkan Mekah menuju Madinah, sudah tinggal di Madinah. Dia bermukim di Mekah, tinggal di Mekah setelah dia selesai menunaikan manasik umrohnya selama 3 hari. Ini perintah Nabi SAW. Qalu fadalla ala anna man aqama thalathata ayyamin laisa fi hukmil muqim. Para ulama dalam madhab ini yang membatasi maksimal 4 hari, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang tinggal 3 hari, aqama thalathata ayyam, yang tinggal 3 hari, maka tidak dinamakan muqim, bal huwa fi hukmil musafir, bahkan dia dihukumi seorang musafir. Artinya kalau lebih dari 3 hari maka sudah tidak berlaku lagi. Wa ujiba anhu. Cara berdalil dengan hadis ini pun terbantahkan. Bi anna makna al-hadis anna man hajara min Makkah qabla al-fathi yahrumu alaihi al-istitana bi Makkah illa an yuqima ba'da faraghihi min nusukihi thalathata ayyam la yazid. Bahwasanya makna hadis ini, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang yang telah hijrah dari Mekah sebelum Fathu Makkah, sebelum ditaklukkannya kota Mekah oleh kaum muslimin, maka diharamkan baginya untuk tinggal di Mekah kecuali setelah dia selesai dari menjalankan manasik, menunaikan ibadah umroh 3 hari, tidak boleh lebih. Karena Mekah masih merupakan negeri kafir saat itu. Karena yang menguasai Mekah adalah orang-orang kafir Quraisy. Jadi dalam hadis tadi Nabi SAW bukan dalam rangka pembatasan waktu safar. Jadi larangan Nabi SAW bagi orang yang sudah hijrah dari Mekah ke Madinah dilarang untuk tinggal kembali di Mekah. Haram bagi orang yang sudah hijrah dari Mekah ke Madinah kemudian kembali, karena dia sudah menyelamatkan agamanya. Dan kalau dia kembali tinggal di Mekah, agamanya tidak aman, terancam. Jadi bukan hanya nyawanya, tapi agamanya juga terancam. Dia akan dipaksa untuk murtad. Maka dilarang untuk tinggal di Mekah. Kecuali bagi orang yang menjalankan umroh misalnya, maka diberi keringanan. Boleh, ya kan lelah, tinggal maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari, setelah itu harus keluar lagi kembali ke Madinah. Jadi maksud hadis tersebut adalah aturan bagi orang-orang yang hijrah sebelum Fathu Makkah. Adapun setelah Fathu Makkah, Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Wa ammal musafiru fala yukrahu lahu ziyadatu ala thalathati ayyam bi Makkah fa kaifa yuqasu alaihi thumma laysa fihi isyaratun ilal muddah allati idza aqamahal musafiru atamma. Adapun seorang musafir, dia tidak dimakruhkan untuk tinggal lebih dari 3 hari di Makkah. Terlebih di zaman sekarang, mau 1 bulan di bulan Ramadan di Mekah, boleh, tidak ada satu dalil pun yang melarang. Ya, tidak ada satu dalil pun yang melarang. Jadi hadis ini sedikit pun tidak bisa dijadikan dalil pembatasan waktu seseorang dianggap musafir. Ini adalah larangan bagi orang yang telah hijrah
sebelum Fathu Makkah. Sebelum Fathu Makkah orang sudah hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka nggak boleh lagi kembali ke Mekah karena nyawanya akan terancam, agamanya pun dalam ancaman. Jadi pendapat yang pertama ini dalilnya, cara berargumennya adalah sangat lemah ya, karena banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tinggal di suatu tempat lebih dari 4 hari dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengqashar. Bahkan para sahabat ya, setelahnya ada yang tinggal sampai 1 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang 2 musim. Ya. Nanti kita akan bahas. Ya, pembahasan ini masih panjang. Wallahu alam, yang kuat, yang rajih. Ya. Pendapat yang kuat, ringkasannya nanti bisa dibaca sendiri. Selama seseorang niatnya adalah safar, maka dia musafir. Ketika niatnya adalah mukim, maka dia dinilai mukim. Ketika saya pergi ke Jakarta dalam urusan bisnis, memakan waktu 2 bulan, tapi saya tidak mau mukim di sana, maka saya dinilai musafir. Tapi kalau saya niat mukim, ya, saya pergi ke Bandung, ingin menikah di sana, lalu tinggal di sana, maka jelas dinilai mukim. Ya. Meskipun di sini saya juga punya istri, di Bandung punya istri, maka di sini mukim, di sana juga mukim. Di saat di sini saya mukim di istri pertama, di Bandung saya mukim di istri kedua. Dua, Pak. Taib. Itu ringkasannya. Jadi tergantung niat. Kemudian bagaimana seseorang dinilai mukim atau musafir dari keadaan? Ya. Ketika seseorang menempati sebuah rumah, baik membeli atau ngontrak, kemudian dia membeli perabotan, maka jelas itu adalah kondisi orang yang mukim. Ya. Dia ada kompor, ada beras, ada kulkas, ada mesin cuci, ada ranjang, ada istri, itu jelas mukim. Tapi kalau orang menyiapkan ala kadarnya saja, artinya kalau ditinggalkan barang-barang tersebut tidak merepotkan dia. Tapi tanda orang yang mukim, perabotan yang dia miliki kalau dia tinggalkan itu merepotkan. Ya. Menjualnya itu perlu waktu yang lama. Tapi kalau orang yang tinggal untuk sementara itu kan ala kadarnya. Kalaupun beli, cari yang tidak mahal. Tapi kalau belinya yang awet, maka itu menandakan orang mukim. Jadi secara uruf masyarakat kita pun bisa mengenali, dan kita juga bisa mengenal apakah kita ini mau mukim atau sekedar musafir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada satu pertanyaan kami persilahkan. Iya, berlaku ya. Rutinitasnya pekerjaan misalnya. Iya, berlaku. Iya, meskipun rutin. Ini insya Allah yang lebih kuat ya. Selama antum tidak berniat untuk mukim di tempat tersebut, hanya sekedar melaksanakan tugas ya, tugas kantor selama 1 bulan ya, tugas apapun ya, meskipun kepentingan pribadi juga ya, ingin menyelesaikan urusan ya 1 bulan tapi tidak ingin mukim, maka dihukumi sebagai musafir, maka disyariatkan untuk mengqashar.
Wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.